Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita bahas salah satu anggota Shadow Garden yang dulunya merupakan bagian dari anggota sekte Diabolos, yaitu Victoria atau nomor 559. Sebagian dari kalian mungkin sudah sangat paham seperti apa sifat dan karakter Victoria. Ya, dia merupakan wanita yang sangat kuat, tegas, kejam, tidak pandang bulu, dan juga sangat membenci adanya pengkhianatan. Bahkan jika salah satu teman atau bawahannya ada yang sampai menyimpang dari misi yang sudah diberikan, maka Victoria akan langsung menganggapnya sebagai pengkhianat dan akan langsung membunuhnya dengan tangannya sendiri. Seperti contohnya saat Rose Oriana berusaha melindungi sang ratu dari serangan Victoria pada saat pertarungan di benteng Saiso. Saat itu, seketika Victoria langsung menganggapnya sebagai pengkhianat dan berniat untuk langsung menghukumnya saat itu juga. Walaupun ia dari awal memang sudah menganggap Rose Oriana sebagai wanita yang tidak pantas untuk menerima perhatian dari Shadow. Karena kan seperti yang kita tahu kalau Victoria itu merupakan salah satu wanita yang sangat-sangat mengagumi Shadow dan bahkan sampai menganggapnya sebagai dewa yang paling pantas untuk disembah di dunia itu. Makanya dia sangat iri jika ada orang lain yang sampai menerima kebaikan ataupun perhatian lebih dari Shadow. Victoria selalu merasa harus menilai sendiri apakah orang itu memang pantas menerima perhatian dari Shadow atau tidak. Namun terlepas dari sikapnya yang sangat tegas dan juga kadang bisa sangat kejam, dulunya Victoria itu merupakan wanita yang sangat baik, pemalu, dan juga sangat lembut. Bahkan untuk membunuh seekor serangga aja dia nggak akan tega. Ya, jadi sebelum bergabung ke dalam Shadow Garden atau sebelum ditemukan oleh Cheat, Alpha, dan juga Zeta, dulunya Victoria itu merupakan seorang Saint yang juga menjadi anggota Templar di bawah naungan gereja dan juga sekte Diabolos. Bahkan Victoria lah yang menjadi pemimpin dari anggota Templar itu sendiri. Saat itu dia menjadi pemimpin yang sangat baik dan juga sangat peduli pada semua bawahannya. Dia juga terkenal sangat kuat dan bahkan salah satu petinggi sekte yaitu Fenrir sampai mengakui kemampuannya. Jadi sebelum bergabung ke dalam Shadow Garden, dia memang sudah menjadi ksatria suci yang cukup kuat dan sudah menerima banyak pelatihan dari sekte Diabolos. Walaupun ya tentu saat itu Victoria masih punya pemahaman yang salah mengenai dunia itu dan juga meyakini Shadow Garden sebagai organisasi yang sesat dan wajib untuk dimusnahkan. Sampai akhirnya suatu hari Victoria yang merupakan pemimpin ksatria Templar malah harus mengalami gejala kerasukan iblis. Padahal salah satu tugas Templar sendiri adalah mencari dan menyingkirkan mereka yang mengalami gejala kerasukan dengan dalih menyucikan mereka dari kutukan para iblis. Nah, akibat mengalami gejala kerasukan itu, dia sampai dihianati oleh semua orang yang selama ini sangat dia percayai. Termasuk oleh semua bawahannya sendiri yang selama ini selalu dia perlakukan dengan sangat baik. Tentunya dia juga mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dan hal itu sempat membuatnya jatuh dalam keputusasaan. Di momen itulah akhirnya Shadow datang menemukan Victoria dan juga sekaligus menyembuhkan kerasukan iblis yang dialaminya. Jadi Victoria juga merupakan salah satu anggota yang menerima kekuatan langsung dari Shadow dan juga disembuhkan langsung olehnya. Makanya di saat ada anggota lain yang juga menerima kekuatan langsung dari Shadow dan mendapat perhatian lebih darinya, Victoria merasa iri dan merasa harus menilai sendiri apakah orang itu memang pantas menerimanya atau tidak. Ya kecuali kalau sama 7 anggota utama sepertinya Victoria nggak berani untuk melakukan hal seperti itu. Nah, setelah Shadow menyembuhkan kerasukannya, dia pun dibawa ke markas untuk memulihkan kondisinya dan juga sekaligus diberikan pemahaman yang benar mengenai dunia itu. Walaupun dari awal Victoria selalu menerima pemahaman yang salah dan tentunya juga selalu menerima doktrin yang diberikan pihak gereja dan juga sekte Diabolos. Namun ternyata dia mampu menerima semua pemahaman yang benar yang diberikan Shadow Garden dan bahkan dengan cepat mampu beradaptasi dengan lingkungan baru yang dia dapatkan. Walaupun memang ada perubahan yang besar dalam dirinya setelah mengetahui semua kenyataan itu. Dari yang awalnya sangat lugu, lemah lembut, dan bahkan gak tega untuk membunuh seekor serangga sekalipun, saat ini Victoria menjadi wanita yang sangat tegas dan bahkan kadang bisa menjadi sangat kejam dalam beberapa hal. Begitu juga dengan penampilannya yang menjadi sangat berbeda dengan saat Victoria saat masih menjadi ksatria Templar. Dia juga menjadi salah satu wanita yang sangat-sangat mengagumi Shadow dan juga punya ambisi besar untuk melenyapkan pihak gereja dan juga sekte Diabolos. Bahkan cara apapun bakal dia lakukan asalkan bisa melenyapkan mereka. Makanya terkadang Victoria sama sekali nggak pandang bulu untuk membantai mereka yang berhubungan dengan pihak gereja ataupun sekte Diabolos. Sekalipun orang itu hanya dimanfaatkan dan tidak punya tujuan apapun.
Nah, setelah bergabung ke dalam Shadow Garden dan hanya menjadi anggota biasa yang bahkan hanya diberikan nomor sebagai nama panggilan, yaitu nomor 559. Victoria selalu berusaha keras supaya bisa naik ke atas dan selalu menjalankan misi apapun dengan sangat baik. Bahkan tidak jarang Victoria sampai menantang anggota yang lebih kuat atau yang ada di atasnya untuk bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Karena hal seperti itu memang diperbolehkan di dalam Shadow Garden dan tentunya dengan pertarungan yang adil. Walaupun awalnya cuma dianggap sebagai anggota biasa yang bahkan cuma nomor 559, namun ternyata Victoria mampu mengalahkan beberapa anggota yang ada di atasnya atau yang awalnya dianggap lebih kuat darinya. Dari situlah Victoria bisa naik ke posisi yang lebih tinggi dengan sangat cepat dan bahkan tidak butuh waktu lama baginya untuk bisa menjadi bawahan langsung dari 7 anggota utama. Walaupun sepertinya dia masih belum dianggap sebagai salah satu numbers dan juga belum pernah menantang salah satu dari mereka. Karena kan sebelum bergabung ke dalam Shadow Garden, Victoria memang sudah cukup kuat dan mungkin sudah melampaui kekuatan dari anggota biasa. Lalu setelah bergabung, dia selalu mendapatkan pelatihan keras dari Lambda dan semakin ahli dalam mengontrol kekuatan sihirnya dan juga teknik berpedangnya. Soalnya metode yang diajarkan Shadow Garden pastinya jauh lebih efektif dari metode yang diajarkan pihak gereja ataupun sekte Diabolos. Kemungkinan kekuatan Victoria saat ini setara dengan para numbers dan bahkan hampir menyaingi kekuatan dari 7 anggota utama. Bahkan saat menjalankan misi di Benteng Saiso, terbukti Victoria mampu bertarung melawan pasukan sekte selama 3 hari 3 malam. Sedangkan dalam pasukan itu ada banyak anak pertama dan juga anak kedua yang sebenarnya bukan pasukan yang lemah. Namun nyatanya Victoria mampu mengalahkan banyak dari mereka dan bahkan hampir membantai mereka semua. Walaupun dia sendiri juga menerima luka yang cukup fatal. Tentunya tujuan Victoria berusaha keras naik ke posisi yang lebih tinggi supaya bisa lebih dekat dengan Shadow dan juga supaya mendapatkan perhatian lebih darinya. Walaupun ya dia sadar tidak mungkin untuk menyaingi 7 anggota utama dalam hal itu. Karena kan mereka selalu dianggap spesial dan selalu punya kedekatan yang lebih dengan Cid. Nah, setelah beberapa lama di Shadow Garden dalam volume 5-nya, ternyata Victoria sudah menjadi bawahan langsung dari Zeta. Dan bahkan mereka seringkali menjalankan misi rahasia tanpa sepengetahuan Alpha dan yang lainnya. Karena memang agenda rahasia Zeta itu sejalan dengan pemikiran dan juga tujuan Victoria yang memang saat ingin melenyapkan sekte selamanya. Apalagi kan salah satu tujuan Zeta adalah menjadikan Cid dan juga Shadow Garden sebagai penguasa mutlak di dunia itu. Sedangkan Victoria sendiri selalu menganggap Shadow sebagai dewa yang paling pantas tunduk disembah oleh semua orang. Bukan malah Dewi Beatrix yang tidak pernah memberikan pertolongannya pada mereka yang mengalami gejala kerasukan dan juga pada mereka yang mendapatkan perlakuan kejam dari pihak gereja ataupun sekte Diabolos. Makanya mereka bisa bekerja sama dengan sangat baik dan Victoria sendiri sangat mendukung semua rencana Zeta. Ya dulunya saat masih menjadi pemimpin kesatria Templar, kan Victoria selalu menyembah Dewi Beatrix dan bahkan tidak akan mengampuni siapapun yang berani meragukan kekuasaan sang dewi. Cuma setelah dia sendiri mengalami gejala kerasukan, ternyata dewi yang selama ini dia sembah dan sangat dia harapkan anugerahnya sama sekali nggak pernah muncul dan sama sekali nggak pernah memberikan pertolongannya. Sedangkan yang datang menolongnya malahan Shadow, Alpha, dan juga Zeta. Karena memang Dewi Beatrix itu cuma dewi palsu yang sengaja diciptakan gereja untuk manipulasi semua pengikutnya. Makanya setelah mengetahui semua fakta itu dan merasakan sendiri pertolongan langsung dari Shadow, Victoria jadi punya keinginan yang sangat kuat untuk menjadikan Shadow sebagai dewa utama dunia itu atau menggantikan Dewi Beatrix yang sebenarnya nggak pernah ada. Ya itulah sedikit pembahasan mengenai Victoria yang sudah dijelaskan di novelnya sejauh ini. Walaupun kalau untuk penampilannya yang menjadi sangat berbeda setelah bergabung ke dalam Shadow Garden belum pernah dijelaskan di novelnya guys. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.